Ijen ini ada 15.000 hektar. Di hamparan tanah Nusantara yang subur, perkebunan pernah menjadi denyut ekonomi yang mengubah wajah masyarakat. Namun, di balik hijaunya tanaman-tanaman itu, tersimpan kisah panjang tentang kuasa, perlawanan, dan perubahan yang membentuk perjalanan bangsa ini. Ketika abad ke-19 tiba, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sebuah sistem baru yang mengikat rakyat, kultur stelsel. Rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya untuk menanam komoditas yang laku di pasar Eropa: kopi, tebu, teh, tembakau, hingga nila. Untuk musim panen yang ada di Rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya untuk menanam komoditas yang laku di pasar Eropa: kopi, tebu, teh, tembakau, hingga nila. Ketika abad ke-19 tiba, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sebuah sistem baru yang mengikat rakyat, kultur stelsel. Rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya untuk menanam komoditas yang laku di pasar Eropa: kopi, tebu, teh, tembakau, hingga nila. Tahun 1830, setelah kas negara Belanda hampir bangkrut, pemerintah kolonial mencari cara cepat untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Mata mereka tertuju pada tanah jajahan, Hindia Belanda. Dari sinilah lahir kebijakan baru. Terdengar manis di atas kertas, namun pahit di ladang-ladang rakyat. Setiap desa harus menyerahkan 1/5 tanahnya untuk menanam tanaman ekspor. Jika tidak punya tanah, rakyat wajib mengganti dengan bekerja tanpa upah. Begitu bunyi peraturannya. Namun dalam praktiknya, 1/5 menjadi setengah, setengah menjadi seluruhnya. Pagi buta, sebelum matahari terbit, para petani sudah dipanggil dengan cambuk dan teriakan. Mereka menanam kopi di lereng curam, tebu di dataran rendah, nila di sawah-sawah yang sebelumnya ditumbuhi padi. Tanah milik keluarga berubah menjadi lahan kolonial. Waktu untuk menggarap sawah sendiri semakin hilang. Hasil panen padi merosot. Kelaparan mulai merayap. Di antara barisan tanaman itu, tampak punggung-punggung yang membungkuk. Keringat mengalir, bukan untuk menafkahi keluarga, tetapi untuk mengisi kas kerajaan jauh di seberang lautan.
Memasuki awal abad ke-20, kebijakan kolonial bergeser ke politik etis. Sekolah-sekolah muncul, tenaga terdidik lahir, dan perkebunan mulai dikelola dengan sistem perusahaan besar. Namun, ketimpangan tetap menganga, kaum pribumi tetap menjadi tenaga murah dalam rantai produksi komoditas perkebunan. Organisasi pergerakan nasional mulai mempersoalkan ketidakadilan ini. Perkebunan tidak hanya menjadi arena ekonomi, tetapi Tembakau juga ruang terbaik lahirnya bukan kesadaran hanya politik dihasilkan di dari kebun tanah yang tembakau subur, dan pabrik. namun